Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Juliana dengan NIM 2321101 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat dan aksioma-aksioma bilangan real. Langsung saja kita ke materi pertama, di mana materi pertama ada sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Bilangan real adalah himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi dasar, penjumlahan dan perkalian yang mematuhi berbagai sifat aljabar. Sifat-sifat ini adalah dasar dari berbagai operasi matematika yang berlaku di bilangan real, di mana sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama, sifat komutatif. Maksud dari sifat komutatif, jika kita mengubah posisi angka saat menjumlahkan atau mengalikan, maka hasilnya tetap sama. Adapun bentuk umumnya pada penjumlahan yaitu A plus B sama dengan B plus A. Pada perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Kemudian sifat yang kedua ada asosiatif. Maksud dari sifat asosiatif yaitu ketika bilangan bulat ditambahkan atau dikalikan, hasilnya akan tetap sama terlepas dari bagaimana mereka dikelompokkan. Adapun bentuk umumnya dalam penjumlahan yaitu dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Pada perkalian, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Kemudian sifat yang ketiga ada elemen identitas. Maksudnya, elemen identitas itu elemen yang membiarkan setiap elemen tidak berubah saat operasinya diterapkan. Adapun bentuk umumnya dalam penjumlahan, A plus 0 sama dengan A, di mana 0 adalah elemen identitas penjumlahan. Pada perkalian, A kali 1 sama dengan A, di mana 1 adalah elemen identitas perkalian. Kemudian, sifat selanjutnya ada elemen inverse. Maksudnya, konsepnya yaitu menggeneralisasikan konsep kebalikan min X dan kebalikan 1 per X dari angka-angkanya. Adapun bentuknya dalam penjumlahan yaitu setiap A ada min A sehingga A plus min A sama dengan 0. Perkalian, setiap A tidak sama dengan 0, ada 1 per A sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1. Kemudian sifat yang terakhir ada distributif. Maksudnya sifat distributif itu adalah aturan yang dipakai untuk membantu menyederhanakan persamaan dengan memakai tanda kurung. Adapun bentuk umum perkalian terhadap penjumlahannya yaitu A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang tadi saya bacakan bisa disesuaikan, bisa dilihat di PPT ya. Kemudian selanjutnya aksioma lapangan bilangan real. Yang pertama ada aksioma penjumlahan. Aksioma penjumlahan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada komutatif, bentuk umumnya ada A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua ada asosiatif, bentuk umumnya dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Selanjutnya ada elemen identitas. Ada 0 sehingga A plus 0 sama dengan A. Kemudian elemen inverse, ada min A sehingga A plus min A sama dengan 0. Lanjut pada aksioma kedua yaitu aksioma perkalian, di mana aksioma perkalian juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama komutatif, di mana bentuk umumnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua asosiatif, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Yang ketiga ada elemen identitas, ada 1 tidak sama dengan 0 sehingga A dikali 1 sama dengan A. Yang keempat ada elemen inverse, ada 1 per A untuk A tidak sama dengan 0
sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1. Dan yang ketiga ada aksioma distributif, di mana bentuk umumnya A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B plus A kali C. Lanjut ke materi sifat lapangan bilangan real, di mana sifatnya ada dua, yaitu yang pertama keterurutan. Keterurutan maksudnya bilangan real terurut dengan baik, yang artinya untuk setiap dua bilangan real A dan B, salah satu dari A lebih besar dari B, A sama dengan B, atau mohon maaf yang tadi salah. Salah satunya dari A lebih kecil dari B, A sama dengan B, atau A lebih besar dari B selalu benar. Yang kedua ada kepenuhan. Himpunan bilangan real lengkap dalam arti setiap himpunan yang terbatas ke atas selalu memiliki supremum atau batas atas terkecil. Lanjut ke materi mengkonstruksi bukti teorema pada sifat lapangan bilangan real. Membuat bukti teorema adalah keterampilan penting dalam matematika, khususnya dalam real analysis. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengkonstruksi bukti. Yang pertama ada memahami teorema. Baca teorema dengan teliti dan pahami pernyataan yang ingin dibuktikan. Selanjutnya mengidentifikasi hipotesis dan kesimpulan. Pisahkan apa yang diketahui atau hipotesis dan apa yang ingin dibuktikan atau kesimpulan. Selanjutnya, memilih metode bukti. Gunakan metode pembuktian yang sesuai, seperti pembuktian langsung, kontradiksi, atau induksi. Kemudian, langkah-langkah logis. Bangun argumen secara runtut, mulai dari hipotesis menuju kesimpulan, sambil merujuk pada aksioma dan sifat-sifat bilangan real. Dan yang terakhir, menulis bukti dengan jelas. Gunakan notasi dan bahasa matematika yang tepat dan jelas. Hindari kesalahan logika. Kemudian lanjut ke materi menerapkan teorema dalam menyelesaikan soal. Ketika menghadapi soal yang berkaitan dengan sifat lapangan bilangan real, gunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi sifat teorema yang berlaku. Maksudnya, cek sifat atau teorema mana yang sesuai dengan situasi soal. Langkah yang kedua, terapkan secara sistematis. Maksudnya itu, terapkan teorema tersebut sesuai dengan langkah-langkah pembuktian yang telah dipahami. Dan langkah terakhir, periksa jawaban. Pastikan langkah-langkah yang kita lakukan mengikuti aturan dari aksioma dan sifat lapangan bilangan real. Yang terakhir, menerapkan sifat-sifat lapangan dalam menyelesaikan soal. Di sini ada contoh soal atau pembuktian materi yang tadi, di mana soalnya, apakah X plus Y sama dengan Y plus X jika X-nya sama dengan 7 dan Y-nya sama dengan 3. Kemudian kita menggunakan sifat komutatif ya. Di sini kita substitusikan nilai X dan Y. Ini tinggal kita masukkan 7 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10 sama dengan 10. Jadi kesimpulannya benar bahwa X plus Y sama dengan Y plus X. Di sini hasilnya sama-sama 10. Yaitu tadi materi terakhir dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.